Hai hai hai, kembali lagi di Berinsa, berbincang-bincang santai. Selamat datang di segmen baru kita yaitu SAN, Suara Anak Negeri. Di segmen baru ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih anak negeri berjuang untuk menggapai cita-citanya nih. Ada yang berjuang di bidang akademik dan pastinya juga ada yang berjuang di bidang non-akademik. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dua siswi SMK Budi Warman 2 Jakarta. Pengen tahu siapa bintang tamu pertama kita nih di segmen baru kita ini. Buat kalian yang penasaran, ikutin kita terus. Sebelum lanjut, kita sebagai MC di segmen baru ini mau perkenalan dulu dong. Nama saya Azani Danali dan rekan saya. Nama saya Mutia Wafa. Oke, yuk kita lanjut. Oke, sebelumnya kita akan memulai podcast ini dengan Kak Eka Wahyuni dari kelas 12 akuntansi. Ya, jadi ini adalah podcast seputar suara anak negeri dan Kak Eka ini mendapatkan prestasi kemarin. Prestasi apa, Kak? Kemenpora, cabang Pencaksilat ya? Iya, Pencaksilat. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Apakah saya berkenan untuk kakak diwawancarai? silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sih sikap kakak dengan kemajuan bangsa Indonesia khususnya bidang non akademik? Kalau menurut diri gue sendiri, non akademik ini sangat membantu dalam mengembangkan bangsa Indonesia. Karena dari misalkan ya di yang namanya non akademik ini berbagai cabur ya. Contohnya ada pencaksilat, terus ada basket, ada volley gitu-gitu, semacamnya banyak banget. Dan ini tuh kadang tuh bisa bawa nama Indonesia ke berbagai negara. Contohnya kayak seleksi Pomnas, terus nasional, Asian Games itu bisa. Terus juga kadang kalau misalkannya dari non akademik ini bisa membantu yang namanya menyimbangkan. Kalau misalkan kitanya kurang dalam akademik bisa diimbangin sama non akademik. Iya, diimbangkan. Oh, berarti non akademik tuh banyak juga ya olimpiade yang tingkat paling tingginya juga. Iya, ada. Sampai ke internasional juga ada berarti ya. Oh. Selanjutnya nih langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan bentuk ekspresi dari KEK sendiri untuk anak muda zaman sekarang tentang pendidikan non akademik tuh kayak gimana? Kalau buat anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya tuh mungkin banyak yang punya keahlian dalam non akademik ini, cuman mungkin kurang asahan aja. Dari kemauan diri sendiri juga kadang tuh kalau misalkan dari diri sendiri ini punya kebakat, terus ada kemauan buat ngasah itu semua, mungkin bisa jadi dia tuh punya banyak prestasi ke depannya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang mungkin yang kayak non akademik ini kayak nggak ada apa-apanya, mending gue ngejar prestasi. Karena tuh kayak orang ini beda-beda masing-masing. Berarti emang udah ditaruh lah porsinya masing-masing. Ada yang lebih, ada yang kelebihannya di akademik dan non akademik. Dan KEK ini alhamdulillahnya dilebihkan di non akademik ya. Iya, benar. Kemarin alhamdulillahnya juga bisa meraih medali lagi untuk sekolah ini. Oke, kali ini sama gue. Gue mau wawancara nih sama Kak siapa? Hai guys, kenalin nama gue Nabila Salsabina dari kelas 12 OTKP. Halo. Nah, oke. Nih kita langsung aja nih ya ke sesi wawancaranya nih. Boleh. Nih gimana sih tanggapan Kak Lala terhadap kemajuan bangsa Indonesia khususnya pada bidang akademik? Oke, berarti ini pendapat aku gitu ya. Pendapat aku tentang kemajuan bangsa Indonesia terlebih di bidang akademik atau pendidikan itu sendiri itu udah bagus banget, udah oke banget, karena bisa dibilang Indonesia itu salah satu negara berkembang yang ada di Asia, dan untuk ukuran negara berkembang itu kemajuan bangsa Indonesia di bidang pendidikan udah sangat baik. Karena itu bisa dilihat juga dari program-program pemerintah yang udah diberikan kepada masyarakat. Contohnya itu kayak program Indonesia Pintar atau yang kita kenal sebagai PIP. Terus ada
Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP itu tuh semacam apa ya, bantuan dana pendidikan yang dikasih oleh pemerintah kepada masyarakatnya yang bisa dibilang belum mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang kuliah, atau mungkin yang tadinya mereka itu menunda sekolah gitu ya, jadi bisa melanjutkan sekolah mereka kembali. Dan untuk kemajuan di bidang pendidikan ini sebetulnya kita nggak bisa menilai dari satu aspek aja ya, nggak bisa cuma nilai dari program pemerintah ini doang nih dan udah termasuk maju nih berarti negara, nggak bisa karena gitu. Kita harus ngeliat juga pemerintahnya udah oke belum, terus partisipasi masyarakatnya juga udah bagus belum, dan kita juga harus ngeliat dari sektor swastanya sendiri. Kalau misalkan sektor swastanya juga udah maju, berarti itu bisa dibilang sudah berpartisipasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dan kalau dari lo sendiri udah sering denger belum sih kayak apa aja sih prestasi yang ada di Indonesia ini? Maksudnya tuh yang udah dikasih sama anak bangsa ke Indonesia. Udah banyak banget gak sih? Udah banyak banget pastinya lah kan? Apalagi maksudnya banyak banget sekarang kan anak-anak muda yang punya prestasi gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Iya gitu. Bener banget. Terus waktu itu gue juga pernah denger ada anak SMP, bahkan mereka tuh udah berhasil menangin perlombaan robotika di kancah internasional. Dan gue merasa kayak oh my god, mereka SMP udah keren berhasil ya, menangin lomba robotika loh di kancah internasional. Dan mereka ngembangin kemampuan mereka di bidang robotika itu cuma dari ekstrakurikuler. Kayak wow, itu di luar ini loh. Iya, di luar keren banget ya. Prediksi gila sih, kayak itu bener-bener mind blowing banget menurut gue. Anak SMP udah berhasil menangin lomba robotika kancah internasional, udah sampai keluar gitu. Iya bener banget, udah dikenal dan bawa nama harum Indonesia pastinya. Wah, gue sendiri ngeharumin nama bangsa Indonesia cuma pakai minyak wangi. Aduh, gimana tuh? Pokoknya perkembangan Indonesia di bidang pendidikan menurut gue udah sangat-sangat baik sekali. Dan mungkin bisa dikembangin lagi ke depannya. Bisa dibilang mungkin bisa ditingkatkan di bidang riset dan teknologi. Betul. Itu di bidang riset dan teknologi itu penting banget. Karena riset itu berarti kita juga mempelajari suatu hal kan. Dengan adanya hasil riset Indonesia terhadap suatu hal, berarti juga membuktikan bahwa Indonesia telah meneliti hal baru gitu. Dan hal itu juga bisa dinilai oleh negara lain. Bener gak sih? Betul banget ya kan? Nah, terus juga nih gimana sih tanggapan Kalala terhadap anak zaman sekarang gitu loh, terhadap pendidikan akademik? Oh, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya gue punya dua jawaban, dari sisi lingkungan sekitar gue sama sisi teman-teman gue yang di luar sekolah dan teman-teman gue yang di media sosial ya. Mau tahu yang mana dulu nih? Boleh deh nih, yang di lingkungan sekolah dulu nih. Oke. Untuk di lingkungan sekolah ini sebenarnya gue punya dua perspektif juga ya, karena di sini kan gue ngelihat dari temen gue yang mereka itu melek soal pendidikan mereka. Dan satu lagi ada yang masih nutup mata sama pendidikan mereka. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di sini ada dua posisi. Mereka yang masih peduli oleh nilai mereka, mereka yang masih peduli sama peringkat mereka, dan yang nutup mata ini mereka yang cuma sekedar ngerjain tugas. Iya, cuma sekolah datang senang-senang. Iya, bener gitu banget. Ya. Kayak mereka tuh sekolah jadinya cuma kayak make a moment sama temen-temen gitu. Jadi kayak gue datang ke sekolah, ketemu temen, seru. Yang penting masuk gitu. Iya, bener banget. Sebenarnya dari itu nggak ada yang salah sih. Cuma mereka itu mengimplementasikannya tuh salah banget. Iya. Kan lo sekolah, lo mencari ilmu, tapi lo cuma menyerap sebagian kecil, mungkin 5% dari ilmu itu sendiri. Betul. Nanti ketika diujikan, mereka cuma kayak, aduh ya Allah tadi gue jawab soal apa ya. Nah, itu sebenarnya kalau gue pribadi denger jengkel, karena ya itu salah lo sendiri, lo nggak belajar gitu kan. Dan sebenarnya dibilang oleh temen gue yang peduli pendidikan, nggak cuma sekedar nilai sama peringkat mereka, tapi gue itu juga menemukan temen gue yang mereka tuh peduli sama ilmu yang udah mereka dapetin. Kayak misalkan nih lagi belajar matematika, guru gue jelasin, dan mereka kayak apa sih, gue nggak ngerti deh. Dan mereka bakal nanya ulang sampai mereka paham. Dia tuh nggak peduli dia dipandang aneh sama temen, apa sih nih orang caper banget, nanya mulu gitu. Gue sendiri malah seneng sama temen yang kayak gitu, karena
wow, lo peduli ya sama ilmu yang mau lo dapetin gitu kan. Nggak cuma kayak, ih apaan sih nih, caper Ternyata banget dia nih, mendalami terus. gitu. Iya kan, Mau gitu. untuk menerima. Jadi kesimpulannya kalau dari lingkungan gue sendiri, di lingkungan sekolah ini, ya masih banyak lah teman-teman yang masih nutup mata sama pendidikan mereka sendiri. Bahkan walaupun sekolah udah punya gerakan literasi siswa, literasi mereka pun nggak jalan Iya, gitu. betul. Masih ada yang abai ya. Iya, karena kan literasi juga salah satu pendidikan kan, aspek pendidikan yang penting banget. Kita baca buku, kita literasi, kita dapat ilmu, kita dapat wawasan, itu udah termasuk hal terpenting dari pendidikan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita tutup mata, bahkan cuma baca buku novel aja kita udah males, kayak sayang kan, karena dari novel itu sendiri udah banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Betul. Iya kan. Nah sekarang gue mau share nih, kalau dari yang lingkungan gue, yang teman-teman gue yang di luar Oke, sekolah. boleh banget tuh. Kalau dari lingkungan jauh di sekitar gue, itu gue ketemu banyak banget temen yang bener-bener ambis sama pendidikan mereka. Wow, keren banget Bahkan ya. kayak nggak cuma ilmu, mereka juga ambis sama nilai mereka sendiri. Kayak apa ya? Aku punya temen, dia anak SMA 58. Dia itu kelas 12 ini kan ada yang namanya pemeringkatan eligible ya. Iya. Aku punya temen 2 di sana. Dia si eligible 1 dan si eligible 4. Wow. Dan keren. apa ya, aku melihat mereka itu sebenarnya setara, tapi mereka itu punya bobot yang masing-masing. Iya. Kayak dari cara mereka bicara, dari cara mereka jelasin. Misalkan aku nanya soal ke mereka, ini gimana sih, ajarin dong. Mereka akan ngajarin aku dengan hal yang mudah aku pahami. Jadi dari pemilihan kata mereka aja udah ngebuat aku mudah buat paham. Hal seperti itu kan bisa dibilang mereka orang yang pintar dong, karena mereka bisa menjelaskan ke orang dengan cara yang mudah gitu. Terus aku juga punya temen di media sosial, mereka itu wow parah sih, sangat ambis guys. Aku nggak nyangka bahkan dari media sosial aku bisa ketemu orang-orang yang melek sama pendidikan. Mereka ngikutin banyak webinar, mereka ngikutin banyak pelatihan. Bahkan ini temen dari media sosial yang aku dapetin itu dari Twitter ya, atau yang kita kenal sekarang tuh X. Iya. Nah mereka itu nge-share kayak, aduh pulang sekolah jam 3 nanti ada latihan OSN. Terus aku kayak, oh my god gitu. Mereka kan masih sempet-sempetnya iya, gitu loh. masih sempet-sempetnya. Bahkan mereka kelas 12, dan yang kita tahu kelas 12 itu sibuknya minta ampun. Sibuk banget ya. Iya kan, tugas biasa, terus ada tugas project, terus ada tugas kalau misalkan kita ulangan dan nilai kita kacau, ada tugas remedial. Iya kan. Jadi kesimpulan dari gue sendiri adalah orang sekitar gue, remaja-remaja seumuran gue ini adalah orang-orang yang peduli sama nilai mereka. Tapi di satu sisi gue juga nggak menampik kalau teman-teman gue juga masih ada yang tutup mata sama pendidikan mereka sendiri. Itu aja sih. Oke, nih dengar-dengar Kalala juga nih 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah dapat beasiswa ya kak. Aduh, nggak 2 tahun sih. Nggak 2 Kayaknya tahun, baru baru. di kelas 12 Oh ini. baru di kelas 12, tapi alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Nyangka nggak? Nyangka nggak? Nggak nyangka, Nggak karena aku sendiri cuma belajar seusaha aku aja gitu loh. Buat beasiswa sendiri aku nggak pernah ada gambaran kayak gue harus dapat enggak. Ya itu aku taruh sebagai rezeki aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian jangan lupa untuk belajar terus, kembangin di akademiknya juga. Siapa tahu nanti di SMK BW2 kalian penerusnya Kalala ya. Masya Allah. Amin amin. Terima kasih. Oke kak, mungkin itu aja wawancara kita kali ini nih, Oke. ngobrol-ngobrol santainya. Terima kasih ya kak sebelumnya. Iya, sama-sama. Seneng udah diajak ngobrol di sini. Nah. Terima kasih sahabat San atas partisipasinya dalam episode kali ini. Bener-bener inspiratif banget gak sih mendengar kisah perjuangan 2 siswi SMK Budi Warman 2 Jakarta yang luar biasa nih. Semoga cerita mereka memberikan kita semangat dan motivasi untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berikan apresiasi yang sangat besar untuk kedua bintang tamu kita yang telah
membuka mata kita akan keberagaman potensi di kalangan anak negeri. Yeay. Teruslah bermimpi dan berjuang karena setiap langkah kecil kita membawa perubahan yang sangat besar. Jangan lupa untuk mendukung program SAN berikutnya. Saya Mutia Wafa dan rekan saya Azari dan Ali pamit undur diri.